Gedung fakultas kalian itu ada di depan atau ada di belakang. Jangan sampai nih ya. Harga segini tuh udah standar banget karena mayoritas di sini harga standar kosan itu. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Riyadus Sholihah. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu tips nyari kosan untuk maba-maba UIN Raden Intan Lampung. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah lebih baiknya kalau kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan yang paling penting adalah jangan skip video ini, karena kalau di skip itu sangat mempengaruhi jam tayang aku gitu ya guys. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tips yang pertama. Jadi untuk tips yang pertama untuk maba-maba nih ya, sebelum kalian cari kosan, kalian itu harus tahu gedung fakultas kalian. Gedung fakultas kalian itu ada di depan atau ada di belakang. Jangan sampai nih ya, gedung fakultas kalian itu ada di belakang dan kalian carinya kosannya yang ada di depan gitu. Karena itu akan menyulitkan diri kalian sendiri, apalagi kalau yang nggak bawa kendaraan gitu. Nah, yang kedua yaitu bawa kendaraan itu sendiri. Jadi kalian itu mau bawa kendaraan atau enggak gitu. Kalau misalnya kalian mau bawa kendaraan itu, aku merekomendasiinnya kalian itu cari kosannya di depan. Karena apa? Karena gerbang belakang UIN ini bukanya itu ada jam-jam tertentu gitu guys. Jadi nggak selalu on time buka gitu. Jadi ketika misalnya kalian nih ada jam 10, ternyata di jam 10 itu bukan jamnya gerbang belakang itu buka. Jadi kalian harus muter dulu lewat samping gitu untuk ke depan gitu. Jadi kayak buang-buang waktu gitu kan guys. Jadi kalau misalnya kalian bawa kendaraan, itu lebih baik untuk cari kosannya di depan, karena gerbang depan sama gerbang samping itu selalu dibuka on time. Dan tips yang ketiga, kalian kalau mau cari kosan itu lebih baik itu jangan cari secara online, karena kalau secara online ini berdasarkan pengalaman ya guys, bilangnya gini, para orang-orang yang nyari kosan, misalnya nih itu harganya murah, terus dia kasih tempatnya bagus gitu ya guys, kayaknya fasilitasnya oke, tempatnya bagus ya, terus strategis gitulah ya, itu ternyata nggak sesuai sama realitanya gitu. Jadi yang dia foto sama yang aslinya tuh beda gitu. Misalnya nih, dia punya kosannya tuh ada, misalnya ada yang mahal, ada yang bagus. Nah, dia fotoinnya yang kosan mahal, ternyata waktu kita datang, pas kita datang yang harga murah itu ternyata kosan yang lama guys, bukan kosan yang baru gitu. Jadi lebih baik kalau kalian itu survei langsung. Oke, tips yang keempat. Jadi untuk tips yang keempat itu, kalau kalian cari kosan itu, kalau rekomendasi aku itu yang deket sama tempat makan, yang deket sama fotokopian, yang warung-warung gitulah guys, warung sayur atau warung-warung apapun itu. Soalnya kalau misalnya nggak deket-deket situ ya guys, itu ya itu agak menyulitkan diri sendiri gitu ya guys ya. Tapi kalau untuk yang nggak bawa motor gitu, nggak bawa kendaraan. Tapi kalau misalnya untuk yang bawa kendaraan gitu ya, itu ya lebih baik yang agak jauhan sedikit, karena biasanya kalau agak jauhan itu lebih murah gitu kan ya guys harganya. Nah, tips yang kelima, dan mungkin ini tips yang terakhir, itu kalau kalian udah dapat kosannya, itu apa aja yang harus ditanyain ke pihak kosan. Kan kalau misalnya kita baru cari lihat-lihat tempatnya aja nih gitu, kita kan pasti nanya-nanya kan. Nah, apa aja yang harus kita tanyain, ini jangan sampai ketinggalan. Yang pertama itu adalah air. Nah, biasanya kalau bisa kalian itu jangan tanya sama ibu kosnya gitu, tapi kalian tanya sama yang udah kos di situ, yang kakak-kakak yang udah kos di situ. Airnya lancar nggak? Kalau kemarau gimana? Beli sendiri kah atau dari ibu kosnya gitu. Yang pertama itu air. Yang kedua, banjir atau enggak. Karena di UIN ini ada beberapa kosan-kosan tertentu yang kalau musim penghujan itu dia banjir. Jadi kalian tanya di sini kena banjir apa enggak kalau musim penghujan gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu sampah. Itu kalau bisa sih rekomendasi aku, kita itu cari kosan kayak yang udah free gitu, yang udah sampah nggak bayar, air nggak bayar gitu ya guys. Kalau listrik oke lah, listrik itu kita
enaknya bayar sendiri gitu, token sendiri-sendiri. Nah tapi kalau misalnya air, sampah itu enaknya yang udah free gitu guys, karena kalau air sampai bayar, ada kosan yang airnya itu bayar gitu. Itu kayak ya ampun sulit banget gitu loh guys. Kalau kemarau itu satu box itu tuh 60.000 kalau nggak salah dulu. Soalnya dulu kosan aku pernah kehabisan air gitu kan. Jadinya airnya itu beli, tapi yang beli bukan kita, dari pihak kosannya gitu. Jadi kalau bisa kalian kalau cari itu kosannya yang udah airnya free, terus sampahnya juga, karena kalau misalnya sampah bayar tuh kayak ribet gitu loh guys. Jadi mending yang udah free gitu. Nah yang selanjutnya yaitu kita harus nanya ke parkiran, tempat parkir. Ada nggak tempat parkir di kosan itu? Karena biasanya kan kalau kita ngampus nih, itu kan walaupun kita nggak bawa motor, apalagi yang bawa motor itu wajib banget tanyain tempat parkiran kalau untuk malam gitu ya, itu ada apa enggak gitu. Karena walaupun kalau kita nggak bawa motor ya guys ya, kadang tuh teman kita main gitu kan, mereka bawa motor gitu. Jadi kalau ada parkirannya, itu ada tempat parkirannya, itu kan jadinya aman gitu kan. Nggak enak juga ya guys kalau misalnya teman kita main terus misalnya motor dia hilang, kan kita nggak enak juga gitu ya guys ya. Jadi kalau mau cari kosan itu lebih baik yang ada tempat parkirnya gitu. Terus yang selanjutnya itu gerbang. Gerbang itu gimana sistemnya? Apakah 24 jam 24 jam bebas bisa keluar masuk, atau ada jam-jam tertentu gitu? Kalau aku sih sukanya ada yang di jam-jam tertentu, karena kalau bebas gak tahu, aku kayak ngerasa kurang aman aja gitu guys. Misalnya nih udah tengah malam gitu kan, kita nggak tahu ya yang masuk itu tuh penghuni kos kita atau bukan gitu ya guys. Jadi tuh kayak ngeri gitu. Jadi kalau aku sukanya itu cari kosan yang jamnya itu terbatas. Kan biasanya ada sih yang cari kosan itu yang gerbang bebas 24 jam gitu. Nah kalau aku kurang suka. Aku sukanya yang jamnya itu ada waktu-waktu tertentunya gitu. Nah yang selanjutnya juga, ketika kalian cari kosan itu kalian harus lihat jemurannya. Jemurannya itu ada atau enggak, karena itu biasanya itu bener-bener suka kelupaan jemuran baju, kecuali kalau kalian yang mau laundry gitu ya guys. Nah kalau yang untuk nggak mau laundry ini, kita kan sangat membutuhkan sinar matahari ya kan. Jadi kita lihat jemurannya itu terbuka atau enggak gitu, karena ya pengalaman aku ada kosan yang ternyata nggak ada jemurannya gitu. Jadi jemurannya itu kayak di dalam kamar mandinya gitu guys, jadi nggak kena sinar matahari. Dan kalau di kamar mandi itu kan kayak kecil gitu ya guys, jadi nyuci bajunya itu kayak harus baru mandi gitu langsung cuci. Sedangkan kan kadang kita bajunya banyak gitu ya, kalau misalnya nggak sempat nyuci gitu kan, enaknya kayak dijemurnya langsung kena sinar matahari gitu kan. Nah yang selanjutnya, ternyata ini belum yang terakhir, yang selanjutnya itu tipsnya kalau misalnya kalian dapat kamar kosnya itu di atas. Jadi kalau misalnya kamar kos kalian di atas ya guys, kalian itu harus cari yang murah. Karena misalnya nih ya, kalian kamar kos kalian di atas, biasanya kalau kamar kos di atas itu kan segala-galanya lebih ribet kan, kita naik tangga, habis itu nanti kalau beli galon harus ngangkat ke atas, kecuali kalau tukang galonnya mau suruh ngangkatin ke atas gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian ada di lantai 2 atau lantai 3, itu kalian harus cari yang murah gitu. Jangan sampai kalian di lantai 3 atau di lantai 2 itu harganya sama dengan yang di lantai 1. Itu kalau menurut aku ya. Karena kalau misalnya harga di lantai 2 atau lantai 3 itu sama kayak di lantai 1, itu tuh kayak rugi nggak sih? Kan kita kan udah capek ya. Kecuali kalau misalnya memang dia di lantai 2, lantai 3 nih, harganya sama kayak di lantai 1, cuman mungkin fasilitasnya beda sama yang di lantai 1 gitu. Kalau misalnya lantai 1 misalnya nih 500.000 per bulan, dia tapi nggak dapet kasur, nggak dapet lemari, atau nggak dapet kipas gitu. Sedangkan di lantai 2, lantai 3 itu dapat fasilitas-fasilitas yang lebih dari di lantai 1 gitu guys. Jadi jangan sampai lantai 1, 2, 3 itu harganya sama gitu kalau menurut aku ya guys ini. Karena ada kosan yang kayak lantai 1, 2, 3 itu sama harganya. Itu kayak rugi gitu loh guys. Karena lantai 2 ini atau lantai 3 ini kayak kita kan udah naik tangga, capek bolak-baliknya, terus ngisi galonnya, bawa barang ke atas itu kan memerlukan tenaga gitu guys. Jadi lebih baik untuk yang harganya lebih murah gitu.
Nah, mungkin segitu dulu video dari aku. Mohon maaf banget kalau aku ngomongnya sedikit belibet, karena aku juga lagi belajar gimana cara berbicara di depan umum biar nggak belibet kayak gini ya guys. Itu mohon maaf banget. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hai guys, karena banyak yang nanya harga kosan aku, jadi di sini aku mau ngejelasin harga kosan aku. Jadi kosan aku itu per bulannya 500.000, fasilitasnya udah lengkap kecuali token listrik, udah ada kasur, lemari, meja, air udah free, sampah udah free, terus per tahunnya itu 5 juta. Kalau untuk di UIN itu harga segini tuh udah standar banget, karena mayoritas di sini harga standar kosan itu 450 sampai 650 gitu. Nah, dari sebelum aku dapat kosan ini itu aku bener-bener survei beberapa kosan, ada 5. Itu rata-rata yang 500.000 itu belum dapat lemari sama belum dapat kasur gitu. Kalaupun ada yang dapat kasur, itu biasanya nggak ada lemarinya atau airnya dan sampahnya itu masih belum termasuk 500.000 gitu. Jadi menurut aku kosan aku ini ya udah paling standar gitu dari yang lainnya. Udah dapat lengkap, fasilitasnya lengkap, ya bisa dibilang murah gitu. Nah, udah cukup, mungkin segitu aja video dari aku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.